Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Syarifah Mahira. Sebelumnya ada teman saya juga Rizky Alifiyat yang saat ini berhalangan tidak hadir. Saya akan mempresentasikan tentang munculnya aliran ilmu kalam. Sebelum itu, Ketika bahas-bahas tentang ilmu kalam, kita bahas perkataan para ulama yang melarang, mencela, mempelajari ilmu kalam. Ilmu kalam itu sendiri masih ada biasa. Maka jawabannya masih ada. Ilmu kalam masih ada sampai. Bagaimana sudah kita sebutkan tadi, di antara bentuk ilmu kalam di zaman modern adalah ilmu filsafat. Definisi filsafat adalah ilmu yang belajar tentang cara berpikir, cara menggunakan akal. Nah, kalau itu dibawa kepada ilmu agama, jadilah itu ilmu kalam. Mereka juga yang termasuk ilmu kalam di zaman yang modern adalah apa ini? Seperti yang sudah ditonton pada adalah ilmu tentang akidah Islam dari Livi. Karena memang ilmu ini lahir dari diskusi dan debat para ulama untuk mempertahankan keyakinan Islam, khususnya tentang keesaan Allah, sifat-sifat Allah, takdir dan lainnya. Kalau kamu pernah dengar orang bilang ilmu kalam itu kayak filsafatnya orang Islam, nggak salah juga. Tapi bedanya ilmu kalam tetap dan Quran dan hadis, cuma cara berpikirnya pakai logika. Ilmu ini berkembang karena Islam tidak hidup di ruang hampa. Jadi waktu dakwah makin luas, umat mulai ketemu pemikiran Yunani, Persia, dan agama-agama lain. Maka muncullah kebutuhan untuk mempertahankan akidah pakai akal yang bisa dikenal banyak pihak, tapi tetap berdasar pada wahyu. Maaf, sebelumnya udah jelas belum tadi yang dijelaskan oleh Livia? Oke. Selain selanjutnya, zaman Muhammad SAW, waktu Nabi masih hidup, tidak ada perdebatan berasal akidah. Kalau ada pendapat yang ditanyakan Nabi itu Islam saat itu masih satu suara dan kompak. Nah, setelah Nabi wafat, muncullah ide-ide perpecahan karena tidak ada lagi wajib yang menjawab tentara perspektif tersebut. Tantangan akidah muncul apalagi ketika politik Islam mulai bergejolak. Nah, contoh krisis politik ada pembunuhan Khalifah Utsman, terus perang Jamal antara Iskil dan Ali, perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Dari sini umat berpikir, apakah semua ini sudah ditakdirkan? Apa pelaku dosa besar tersebut masih muslim? Maka muncul diskusi serius soal akidah, dan dari sanalah cikal bakal ilmu kalam dimulai. Udah jelas belum yang? Slide selanjutnya, munculnya aliran-aliran ilmu kalam. Yang pertama ada Qadariyah, tokohnya yaitu Ma'bad al-Juhani. Mereka yakin manusia sepenuhnya bebas menentukan perbuatannya. Allah tidak ikut campur. Niatnya ini baik, mau menegakkan keadilan Allah, tapi akhirnya dianggap menyimpang karena mengurangi kekuasaan Allah atas alam semesta. Selanjutnya ada Jabariyah, tokohnya yaitu Jahm bin Safwan. Ini ekstrim sebaliknya. Mereka bilang semua perbuatan manusia ditentukan oleh Allah. Kita ini cuma boneka takdir. Akhirnya manusia dianggap tidak bertanggung jawab atas dosanya. Ini berbahaya juga. Jadi dua-duanya ini menyimpang karena nggak seimbang. Islam mengajarkan takdir dan ikhtiar berjalan yang bareng bersamaan. Selanjutnya yaitu Mu'tazilah. Di sini terjadinya puncak rasionalisme. Tokoh utamanya yaitu Wasil bin Aqab. Mu'tazilah percaya bahwa akal itu paling tinggi. Bahkan kalau Al-Quran atau hadis bertentangan dengan akal, mereka lebih pilih akal. Mereka ini punya prinsip usul salah satunya, tapi juga sampai menolak sifat-sifat Allah yang dianggap menyerupai makhluk. Ini juga ada keadilan yang absolut. Dan juga pelaku dosa besar ini bukan muslim dan bukan juga kafir. Status di antara dua status. Nah, aliran ini sempat didukung oleh Khalifah Abbasiyah, yaitu Al-Ma'mun. Bahkan ulama-ulama yang tidak setuju ini merupakan relatif
selanjutnya adalah munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau lawan dari Mu'tazilah. Di sini ada dua ulama yang menyebutkan tentang Ahlus Sunnah ini, yaitu Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Nah, awalnya Abu Al-Hasan ini itu muridnya Mu'tazilah, tapi dia keluar dan bikin mazhab Asy'ariyah. Gaya pikirnya Abu Al-Hasan Al-Asy'ari ini, akal memang penting, tapi harus tetap tunduk pada wahyu, yaitu Quran dan hadis. Dan aliran ini banyak diterima karena seimbang antara akal dan dalil. Lalu ada dari Al-Maturidi, itu mirip kayak Asy'ariyah, tapi dia berkembangnya ada di wilayah timur Islam. Pakai akal juga, tetapi lebih lembut dan konsisten. Asy'ariyah dan Maturidiyah ini yang sampai sekarang diikuti oleh mayoritas aliran Sunni. Dan di sini ada dua aliran juga yang munculnya belakangan, yaitu pertama ada aliran Salafiyah yang mereka menolak pendekatan filsafat dan logika, dan mereka itu lebih fokusnya terhadap yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah tanpa terkecuali, dan mereka anti takwil atau tafsir metaforis terhadap sifat-sifat Allah. Lalu ada reformis modern, itu mereka menyelaraskan agama Islam yang tauhid dengan modernitas atau akal sehat seperti hukum modern dan lain-lainnya. Mereka menolak fanatisme aliran tetapi tetap menjaga akidah murni. Kesimpulan akhirnya adalah ilmu kalam itu muncul sebagai jawaban atas krisis keimanan dan perpecahan umat. Seiring waktu berkembang menjadi ilmu penting yang membantu umat Islam dalam memahami akidah dengan rasional, melindungi keyakinan dari penyimpangan dan merespon zaman dengan bijak. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kita berikan aplaus dulu.